Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya Apoteker Octaviana Maria Simbolon. Dan di video YouTube saya kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar, di mana pertanyaan tersebut berbunyi demikian: apa perbedaan dexamethasone dan prednisolon? Baik, perlu teman-teman ketahui bahwa dexamethasone dan prednisolon merupakan obat golongan kortikosteroid. Nah, apa sih arti golongan kortikosteroid ini? Adalah golongan obat yang mampu meredakan peradangan atau inflamasi, menambah hormon steroid pada tubuh, dan menekan sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Nah, karena tadi pertanyaannya apakah perbedaan dexamethasone dan prednisolon, maka saya di sini akan menampilkan sebuah tabel, ya. Di tabel ini kita akan memperhatikan bahwa dexamethasone nomor 5 dan juga metilprednisolon, ya. Jadi di dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa kedua obat tersebut termasuk golongan glukokortikoid. Artinya obat ini memiliki salah satu efek, yaitu bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, teman-teman coba kita perhatikan ya, metilprednisolon dan dexamethasone. Jadi glukokortikoid ini dibagi dalam 3 golongan, yaitu short acting, artinya kerjanya singkat, di mana waktu parunya kurang dari 12 jam. Ada juga yang intermediate, ya, kerjanya sedang, di mana waktu paruhnya adalah 12 sampai 36 jam. Berikutnya yang terakhir adalah golongan long acting, berarti kerjanya lama, di mana tes tengahnya adalah lebih dari 36 jam, ya, hampir 1 hari setengah. Nah, di sini teman-teman coba kita lihat metilprednisolon masuk ke dalam golongan intermediate acting, ya. Intermediate acting berarti kerjanya sedang. Nah, terus dexamethasone ini masuk ke golongan long acting, di mana kerjanya adalah sangat panjang waktunya, yaitu dengan tes tengahnya adalah lebih dari 36 jam. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat melalui tabel ini perbedaannya apa. Jadi dengan adanya perbedaan lama kerjanya, ini menyangkut juga kepada penggunaannya. Jadi kalau penggunaan yang sifatnya akut, ya, penggunaannya akut tiba-tiba, nah ini, dan juga contohnya pada kasus alergi obat. Nah, di sini yang biasa digunakan adalah metilprednisolon, ya. Di mana di sini dia merupakan golongan intermediate acting. Tetapi jika kasusnya itu kasus yang kronis, ya, contohnya kasus autoimun, kasus kanker atau keganasan, maka yang digunakan adalah golongan obat yaitu dexamethasone, karena dia mempunyai kerja yang cukup lama, ya. Jadi ini adalah perbedaan metilprednisolon dan dexamethasone. Sedikit tambahan untuk persamaannya, kedua obat ini sebenarnya harganya juga tidak jauh berbeda, ya, antara metilprednisolon dan dexamethasone, dan mudah ditemukan di apotek. Jadi ini ya perbedaannya metilprednisolon dan dexamethasone. Oke, nah perbedaan metilprednisolon dan dexamethasone ini juga berkaitan dengan efek sampingnya, gitu ya. Nah, di sini ada tabel perbedaannya. Jadi bisa teman-teman lihat metilprednisolon, ya, ini dan dexamethasone, ya. Tadi mungkin saya belum menjelaskan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka juga memiliki ekivalen dose, ya, ekivalen dose. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini metilprednisolon 4 mg itu ekivalen dengan dexamethasone 0,75 mg. Jadi kalau misalnya tidak ada di pasaran dexamethasone, bisa diganti dengan metilprednisolon. Oke, kembali ke efek samping. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, efek samping dari metilprednisolon dan dexamethasone itu ternyata berbeda, ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, metilprednisolon memiliki efek samping terhadap penambahan berat badan itu +1 aja. Oke. Pada saluran cerna +1. Untuk dapat meningkatkan tekanan darah hanya +1 dan mengakibatkan moon face, ya, di mana wajah itu bengkak, ya, itu +1. Nah, ini berbeda dengan dexamethasone. Dexamethasone mengakibatkan penambahan berat badan itu
plus 3 ya, jadi banyak sekali penambahan berat badannya. Gangguan pada saluran cerna itu sampai positifnya 4, peningkatan tekanan darah positif 3, dan moon phase itu positif 4 ya. Jadi memang lama kerja ini berpengaruh kepada efek samping yang akan diterima ketika menggunakan obat ini. Dan perlu menjadi catatan ya bahwa efek samping yang dimaksud ini kembali bergantung kepada dosis, lama pemakaian ya, dan ini berkaitan juga dengan penyakit dari pasien itu sendiri ya. Jadi ini merupakan gambaran perbedaan metilprednisolon dan dexamethasone dalam hal aktivitasnya. Juga kita bisa lihat bahwa walaupun mereka keduanya sama-sama antiinflamasi, tetapi ada perbedaan. Kita bisa lihat bahwa sesuai dengan tadi lama kerjanya, maka yang memberikan efek antiinflamasi paling besar adalah dexamethasone. Yang memiliki efek juga terhadap peningkatan gula darah yaitu dexamethasone ya. Jadi ini adalah perbedaan, sebelumnya saya sudah jelaskan perbedaan metilprednisolon dan dexamethasone di dalam perbedaan waktu kerjanya, dan juga di sini adalah dalam hal efek sampingnya. Jadi teman-teman perlu hati-hati pada saat menerima obat-obat golongan kortikosteroid, dan juga tidak sembarangan menggunakan obat-obat golongan kortikosteroid seperti metilprednisolon dan dexamethasone. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.